Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan coba membuat layout gitu ya. Ini bagi pemula saja. Misalnya data SHP-nya punya, kemudian mau mempunyai peta gitu ya. Cara yang pertama adalah buka ArcMap-nya ya. Bisa diketik di sini. Map misalnya. Nah, ini buka yang ini, klik ya. Saya sudah buka ini. Nah, nanti tampilan seperti ini. Kemudian add data. Nah, add data ini bisa di sini atau di sini ya. Atau di sini. Boleh pilih ini atau klik ini, sama aja. Misalnya kita lihat dari sini ya. Misalnya punya areal danau ya. Nah, ini yang SHP ya, yang dipanggil ya. Areal danau yang SHP nih. Atau yang sedikit berwarna ya. Desa mungkin ya. Batas administrasi misalnya ya. Nah, ini ya, batas administrasi di Kota Tangerang Selatan. Kemudian mau memunculkan jalan gitu ya, maka tinggal add layer lagi, klik ini atau klik ini ya. Kliknya di sini nih. Jadi ini udah ada dua. Bukan di sini klik, tapi kliknya di sini di layer sampai biru, klik kanan add data atau sini ya. Misalnya mau memunculkan jalan ya, jalan yang ini nih, gambar yang garis-garis ini adalah line ya atau garis, sedangkan yang begini-begini ini poligon. Ini poligon line, titik atau point line gitu ya. Nah, ini kita munculkan jalan. Oke, gitu ya. Munculkan juga sungai. Oke, ini sungai supaya kelihatan, kita ubah jadi biru ya. Nah, cara ngubahnya dari sini, klik ini ya. Nah, ini ubah. Biasanya sungai warnanya ini ya. Nah, inilah gitu ya, antara ini sama ini. Nah, gitu ya. Oke ya, kita zoom, ini bisa ini. Kemudian danau misalnya ya, kita masukin aja danau. Warna danau dengan warna sungai sama ya. Nah, supaya warnanya sama, klik ini ya, klik ini, klik di sini. Nah, jadi ada apa? Apatite blue, ada solid blue, ada apatite blue ya. Nah, kita pilih yang apatite blue. Oke. Nah, ini ternyata warna atau penampakan sungai ini tidak ada di 25.000 ya, RB 25.000. Misalnya kita mau membuat layout keseluruhan, nah, atau layoutnya hanya danau ini saja. Kalau keseluruhan, misalnya klik kanan sini melihat keseluruhan, ini zoom to layer ya. Nah, ini banyak sekali. Atau petanya hilang, peta hilang seperti ini ya, dari susah. Maka untuk memunculkannya adalah klik kanan zoom to layer. Nah, ini kemudian kita akan coba membuat layout untuk danau. Nah, jalan ini kita merahkan dulu, klik kanan ya. Jalan biasanya merah, merahnya adalah Mars red ya, ada medium coral, ada Mars red. Nah, kita pakai Mars red. Oke. Kemudian di bagian danau kita zoom. Nah, ini yang akan kita layout gitu ya. Kemudian susunannya biasanya areal yang lebih besar administrasi adalah di bawah. Ini bisa dipindah-pindah nih.
Kalau di atas begini, maka dia akan menutup jalan. Maka ini taruh paling bawah. Kalau di tulisannya itu ada ordernya, itu ada front, ada back gitu ya. Nah ini juga demikian. Nah kemudian danau juga susunannya adalah ini yang kedua dari bawah ya. Kemudian sungai dan jalan. Setelah begitu kita langsung layout, kliknya bisa view, layout view. Nah ini ya, bisa ini langsung begini klik ya. Atau bisa juga data view ya, yang tadi itu ada di data view, atau bisa juga di sini. Nah ini ya, nah ini ya muncul. Yang jelas mana saja itu sama. Ini tampilan layout atau layout view ya. Nah supaya tidak hilang-hilang, misalnya kita sudah buat layout dan lain-lain, maka kita simpan dulu. Ini belum disimpan, ini halaman ini. Nah, jadi nanti kalau sudah disimpan, kita mau manggil. Jadi kalau sudah disimpan, kita nanti mau memanggil lagi atau membuka lagi gitu ya, tidak perlu membuat baru, tinggal melanjutkan saja gitu ya. Kita simpan dulu di sini ya, save atau Ctrl S, klik sini. Saya akan coba nyimpennya di sini saja ya, file ini yang otomatis ini, misalnya latihan layout. Nah ini satuannya adalah map dokumen, save. Nah ini sudah disimpan. Ini langsung berubah ya, nama filenya latihan layout. Jadi nanti kalau sudah di close kemudian mau membuka lagi, kalau itu, kemudian yang perlu diketahui adalah mengatur kertas ya. Nah mengatur kertas ini kita sorot di menu file, kemudian page print setup ya di sini. Kebanyakan peta itu disusun dalam sebuah kertas yang custom gitu ya, atau terkadang A0 A1 ya. Kalau A0 A1 di sini tidak ada, ini di atasnya. Nah, tidak ada. Maka karena kolom yang atas ini terbatas ya, maka kita pergi ke kolom yang bawah ini. Nah, ini ya, ini di add checklist. Jadi map page size ini yang ini di add checklist supaya aktif ya. Nah, ini biasanya muncul custom. Misalnya mau A0, mau dan lain-lain, ini ada di sini ya. Nah, custom ada di bawah. Custom. Misalnya kita A2 dulu. A2 ini berapa ukurannya? A2 dengan bentuk landscape ya, atau berbaring, atau potret ini berdiri. A2 itu ternyata ukurannya ini diubah ke senti supaya familiar. Height juga sama. Ini height itu tinggi ya. Width itu adalah lebar. Ternyata di A2 mungkin terlalu besar ya, kita coba A3 saja. Nah, A3 itu lebarnya 42 ya, tingginya 29 kayak gitu ya. Jadi 2 kali 4. Kemudian setelah itu oke ya. Nah, atau kita mau merubah sesuai keinginan kita, misalnya jadi 43 atau berapa. Nah, kalau ini sesuai keinginan kita, maka di sini munculnya jadi custom ya. Kalau 42 kan tadi A3 ya. Nah, gitu ya. Nah, itu dalam pengaturan kertas. Kalau sudah selesai maka oke saja, ini langsung berubah ya. Setelah ini berubah, nah ini ditarik supaya proporsional. Nah, karena layout ini terkait dengan seni, maka ya ini harus diperhatikan keindahannya ini. Nah, ini di sini ada apa ini? Ukuran ini dalam satuan senti. Nah, ya, ini senti nih satuannya. Oke. Kemudian kita munculkan kan di pinggir-pinggir peta itu ada biasa ada informasi koordinat, kita munculkan itu ya. Ya, caranya dengan klik ini sehingga muncul gitu ya, titik-titik apa ini, hijau, biru ya. Kemudian
kemudian klik kanan properties. Nah, di sini muncul ada grid ya. Grid, kemudian new grid. Next saja. Next. Next ya. Nanti diatur di terakhir saja. Nah, setelah muncul ini, kemudian apply. Ada nggak muncul ya? Nah, ini ya. Nah, dia muncul grid seperti ini. Nah, setelah muncul, apakah grid ini terlalu banyak atau terlalu sedikit? Kalau saya sih biasanya sukanya bagian lebar ini adalah 2 atau 3 ya. Bagian tinggi juga 2 atau 3. Kalau lebih dari 3 itu sudah tidak seni lagi gitu ya, terlalu banyak. Dan garisnya biasanya saya tuh suka dengan yang tidak membelah habis seperti ini, tapi hanya titik-titik tertentu gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengubahnya. Kemudian tulisannya yang di bagian horizontal ini, di bagian lebar ini harus apa? Harus horizontal gitu ya. Nah, ini di bagian ini harus vertikal gitu ya, biar sama. Nah, itu mengubahnya bagaimana? Yaitu dengan cara begini gitu ya. Kalau ini udah oke, maka tinggal untuk mengubah garis, mengubah susunan tulisan koordinat ya, maka klik kanan properties. Nah, ini kemudian properties lagi sini ya. Nah, ini proses editing untuk informasi koordinat ya. Nah, ini satuannya mau apa yang dimunculkan, apakah degree, minute, second atau decimal degree. Kita pilih yang umum yaitu degree, minute, second ya. Kemudian interval. Nah, interval ini 3 ini sudah cukup. Nah, kemudian seandainya di koordinat ini tidak muncul gitu ya koordinatnya, padahal sudah diokekan gitu ya, grid koordinatnya sudah dibuat tapi tidak muncul di peta, maka ininya yang diatur gitu ya. Kalau tidak muncul berarti ininya yang dikecilkan. Misalnya saya akan pasang XY nya 15 gitu ya. Nah, 15. Nah, ini jika tidak muncul ya, ini alternatif. Oke. Apply. Nah, dengan 15 maka interval semakin banyak dan seperti ini gitu ya. Nah, bagi peta yang tidak muncul juga terus saja diperkecil XY-nya tadi ya. XY-nya di sini nih. XY ini diperkecil intervalnya. Karena ini sudah muncul maka 30 tadi sudah pas gitu ya. 30 detik atau 30 second ya. Nah, itu ya untuk kemunculan titik koordinat di peta. Kemudian ini apa lagi nih, label. Nah, label ini terkait seberapa besar sih informasi koordinat yang akan dimunculkan di peta. Nah, tulisannya ya. Ya, kita biasanya sesuai kebutuhan ini. Apakah 8 atau 7 ya, dengan bentuk tulisan misalnya mau Times New Roman. Nah, caranya ya tinggal klik sini ya, tinggal ketik di keyboard ini Times New Roman, TIM gitu ya, sudah muncul dia. Oke. Nah, itu kemudian ukurannya 8 misalnya ya. Nah, setelah itu pergi ke menu yang di bawah ini. Nah, ini ya, ada label orientation. Nah, di sini yang diminta untuk vertical label itu bagian mana saja? Ya, biasanya adalah bagian kiri dan bagian kanan ya, left dan right, sehingga kita checklist supaya jadi vertikal. Sedangkan bagian top dan bottom atau bagian atas dan bawah dibiarkan saja ini horizontal ya secara default. Kemudian apply, oke. Ya. Nah, ini apakah ada berubah atau tidak? Apply lagi. Nah, begitu ya. Nah, kemudian garis-garisnya masih seperti ini gitu ya, terlalu membelah, terlalu menghalangi. Kita ubah garis-garis informasi koordinat ini, masih di properties ya, kemudian line. Nah,
Selain ini ada pilihan, ada show as a grid of tick ya, atau do not show line or ticks ya. Kalau do not show ini tidak ditunjukkan ini informasi pertemuan X dan Y nya. Nah, biasanya dipilih yang show as a grid of ticks ya. Kemudian oke, apply. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang muncul seperti ini. Kalau kita zoom ya, biasanya zoomnya pakai yang ini nih kalau untuk peta supaya tidak berubah. Zoom pakai ini. Nah, seperti ini hasilnya gitu ya. Nah, jadi ini bagian is, kemudian yang vertikal ini bagian apa ini? Sat ya. Karena ada di bawah khatulistiwa. Nah, ini untuk menggeser-geser peta. Jangan menggeser pakai ini ya, pakai pen, karena kalau pakai ini yang bergeser adalah petanya, bukan sama kertasnya. Tapi kalau pakai ini yang bergeser semua, jadi tidak merusak. Nah, untuk mengembalikannya klik. Nah, ini ya. Jadi untuk memunculkan kertas semuanya klik yang ini, zoom wall page. Jadi di zoom seluruh halaman. Seluruh halaman tertampak gitu ya di layar. Oke, kemudian berikutnya kita akan membuat garis-garis gitu ya, batas-batas di sini. Nah, caranya adalah dengan klik ini rectangle ini ya, rectangle. Dan ini banyak pilihan ya. Untuk batas-batas biasanya kita menggunakan kotak, klik ini ya. Kemudian tarik, klik di sini satu titik, tarik ke bawah ya. Nah, ini. Nah, munculnya ini masih ada warnanya, sedangkan kita biasanya warnanya dihilangkan. Maka klik kanan ya. Nah, klik sini muncul titik ini ya, titik-titik berapa ini yang pinggir-pinggirnya sebagai titik sorot. Kemudian klik kanan, properties. Nah, ini colornya, fill colornya dikosongin atau color. Kemudian outline-nya diperjelas menjadi black ya. Ini ada black, ada gray 60% ya. Kita pilih black atau gray yang lebih dari 80%. Kemudian outline white-nya ini lebar garis. Kita pilih yang 1. Kemudian oke ya. Nah, ini hasil seperti ini. Nah, kemudian ini kalau di zoom kadang menceng-menceng gitu. Coba kita zoom ya. Nah, ini menceng. Antara titik ini dengan ini masih beda gitu ya, sehingga kalau setelah di print akan tampak gitu ya. Nah, supaya sama bagaimana? Coba zoom wall page ya, yang ini. Zoom wall page. Setelah itu klik di di ukuran ini, di batang ini, dengan klik ya akan muncul garis garis pandu atau ruler ya. Nah, dengan garis pandu ini membuat layout kita akan menjadi lurus-lurus gitu ya. Nah, setelah muncul garis pandu atau ruler itu, kemudian klik ini ya, yang select element ini, kemudian klik di sini. Nah, ini biasanya akan langsung pas gitu ya, ditarik-tarik itu dia akan cenderung nyangkut di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, yang bagian bawah juga demikian ya. Klik di sini di ruler ya, klik di sini, dipaskan gitu ya, paskan di sini, tarik ya, muncul ini ada warna biru ini. Kemudian kita zoom ya, ini zoom saya dengan cara memutar roda mouse ini. Nah, ini sudah pas ya di garis ini sehingga lurus. Yang peta juga klik ya, apakah sudah pas belum? Nah, ini pas juga gitu ya. Yang atas juga demikian ya, kiri kanan diklik. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, penggunaan ruler ini sangat membantu gitu ya untuk kelurusan peta kita. Lurus apa tidaknya gitu ya, antar kotak atau
atau pembatas satu dengan pembatas lainnya. Itu. Kemudian, nah kita buat lagi pembatas di sini masih menggunakan rectangle ya. Nah ini klik ini ya, kemudian tarik ke sini. Nah gitu ya. Sampai menutupi si peta ini ya. Nah ini jadi ketutup, maka klik kanan ya, properties. Nah ini dihilangkan kayak tadi, ininya dihitamkan, ukurannya 1 ini, outline white ya, kemudian oke. Nah seperti itu ya. Nah lagi-lagi ini supaya lurus maka harus ikuti ruler juga gitu ya. Nah ini rulernya diarahkan. Kemudian ini ditarik-tarik supaya pas di ruler ya. Nah, ini juga demikian yang bagian atas ya. Nah gitu ya, pas di ruler ya. Kayaknya bagian bawah belum pas ini dibanding yang atas, geser rulernya. Nah kemudian yang bagian kiri vertikal ini terlalu mepet, maka kita bikin ruler di atas gitu ya, sama caranya klik ya, ini tarik gitu ya, gitu ya. Nah itu fungsinya ruler gitu ya, sehingga hasil ruler ini, hasil penggarisan ini akan membuat ini lurus gitu ya. Nah seperti ini garis ini sangat lurus ya. Kembalikan dengan zoom all page ya. Membuat ruler ini bisa banyak gitu ya, bisa di sini sesuai keinginan ya. Nah, kalaupun rulernya atau penggarisnya mau dihilangin, maka klik sini, klik kanan, kemudian clear guide ya. Nah, gitu ya. Klik kanan, clear guide ya. Nah itu ya, maka hilang dia itunya. Nah kadang ruler ini hilang gitu ya. Nah hilangnya kenapa? Dan kita bisa memunculkannya kembali gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya ya ketika hilang, misalnya clear guide gitu ya, clear all guide atau hide ruler gitu ya. Maka view, maka di sini ada rulers ya. Nah ini diklik ya. Itu. Kemudian berikutnya kita kasih nama peta-peta di sini, nama atribut, legenda dan lain-lainnya. Caranya yaitu dengan klik insert ya. Nah ini ada pilihan, ada title, ada lain-lain, ada teks ya, legenda, skala. Kita pilih teks dulu. Nah ini muncul di sini nih. Ini hampir nggak tampak ini. Kalau kita zoom ini akan tampak. Klik ini, zoom ini. Nah, muncul ini nih. Nah, klik yang ini select elemen ini. Klik sini ya, yang teks ini, klik kanan, properties ya. Nah, di sini misalnya ini karena lokasi situ Ciledug, Tangerang Selatan. Kemudian ukurannya yang ada, yang default ini adalah Arial 10 ya. Nah, karena kekecilan, maka kita dengan change symbol ini, klik ini, akan merubah huruf itu gitu ya, menjadi lebih besar. Misalnya Times New Roman, ketik aja gitu ya, sorot di sini, ketik TI, muncul. Kemudian ininya 14 atau 12 ya. Misalnya 14, kemudian blok ya. Kemudian oke. Ini situ Ciledug, biasanya diisi ya. Ini kecamatannya Pamulang, ini Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Nah oke ya. Nah ini kemudian zoom, klik ini, geser ke sini, cukup atau tidak. Nah ini tidak cukup ini. Nah inilah yang harus diatur-atur ya. Misalnya ini danaunya terlalu kecil gitu ya, kurang proporsional dengan penampakan kertas. Maka ngaturnya klik petanya di sini ya, di tengah.
Nah, ini belum aktif, aktif baru bordernya saja. Klik lagi, nah ini aktif ya. Jadi setelah begini, di zoom petanya pakai ini nih. Nah, ada fix zoom out, ada fix zoom in ya. Nah, untuk memperbesar danau maka yang diklik adalah fix zoom in ya. Nah, gitu ya, fix zoom in. Adapun untuk menggeser-geser ini pakai pen yang tangan ini. Nah, misalnya kurang ke sini atau kurang kemana gitu ya, tinggal klik, tahan, geser. Nah, gini ya. Ini sepertinya masih kurang, masih fix zoom in, klik lagi ya. Nah, itu ya. Atau supaya skalanya terkendali gitu ya, maka klik yang select element, kemudian klik di sini properties ya, klik kanan properties di peta, supaya skalanya bulat bagus gitu ya, 1:6000, 1:9000, jadi tidak ada koma-koma, maka bisa dipixkan dulu skalanya. Dari penampakan ini sudah sekiranya sudah pas ya, kemudian klik kanan properties ya. Nah, ini ada data frame. Nah, ada general, data frame dan lain-lain. Nah, kita pilih data frame, extend, ini cara memperluas, mempersempitnya ya. Nah, ini kita pilih dengan yang fix ya, fix scale. Nah, ternyata ini 1:6000. 1:6000 penampakan seperti ini. Kita coba 1:6500 gitu ya. Klik 6500. Apply. Nah, itu ya. Oke.